Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Darajat MAG, yang kami hormati teman-teman S2 seperjuangan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama kuliah melalui online ini. Mudah-mudahan kuliah kita bisa nanti berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada uswatun kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah sampai yaumul qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang sekularisasi ilmu pengetahuan dalam kuliah filsafat pendidikan. Baik, kami akan mengawali dari latar belakang. Lanjut, Mas Dimas. Next. Ya, Pak, kuliah. Baik, sebelum kita ke beberapa pembahasan, perlu kami sampaikan terkait dengan latar belakang bahwa sekularisasi. Kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan sekularisasi. Sekularisasi adalah suatu kepercayaan atau faham yang menganggap bahwa urusan keagamaan, ketuhanan, gereja, negara, politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya tidak boleh dicampur adukan dengan agama. Sekularisasi ini muncul pertama kali di Eropa, tetapi mulai diperhitungkan keberadaannya secara politis bersamaan dengan lahirnya Revolusi Prancis pada tahun 1789 Masehi. Sampai akhirnya berkembang merata ke seluruh Eropa pada abad ke-19 Masehi. Kemudian tersebar lebih luas lagi di berbagai negara di dunia, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan pada abad yang ke-20, dan sampai akhirnya meluas ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Next. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 4 hal. Sebenarnya ini latar belakangnya panjang, cuma disingkat. Seharusnya latar belakang ini ada kaitannya dengan rumusan masalah. Di sini ada 4 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mengapa terjadi sekularisasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, siapa saja pemikir sekularisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah apa implikasi atau akibat dari sekularisasi ilmu pengetahuan itu. Yang keempat, apa kritik ilmuwan muslim terhadap sekularisasi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ada 4 hal yang akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Next. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, tujuan penulisan adalah agar kita mengetahui tentang terjadinya proses sekularisasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, agar kita mengetahui tentang pemikir sekularisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, agar kita mengetahui implikasi atau akibat dari sekularisasi ilmu pengetahuan tersebut. Dan yang keempat adalah mengetahui tentang kritik ilmuwan muslim terhadap sekularisasi ilmu pengetahuan tersebut.
Jadi ada 4 hal yang akan kami bahas di sini. Next, lanjut. Tujuan. Setelah tujuan, maka manfaatnya. Jadi setelah tadi tujuan, maka selanjutnya adalah manfaat. Manfaat kita mempelajari ini yang pertama kita mengetahui tentang terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua mengetahui para pemikir siapa saja. Yang ketiga kita mengetahui implikasi atau akibat yang terjadi oleh adanya sekularisasi ilmu pengetahuan. Dan yang keempat kita mengetahui siapa saja para ilmuwan muslim yang mengkritik terhadap sekularisasi ilmu pengetahuan. Baik, lanjut. Kita yang selanjutnya adalah ke pembahasan. Next. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan. Jadi, munculnya sekularisasi ilmu pengetahuan ini bermula itu pada saat Eropa diselimuti oleh ketakutan atas gereja yang menguasai sebagian besar mereka. Itu sekitar abad 15. Jadi sebelum oleh Muhammad Baqi itu pada abad ke-15. Jadi di situ terjadi adanya penguasaan. Jadi penguasaan bahwa gereja itu menguasai terhadap seluruh masyarakat, sehingga apapun baik itu terhadap ilmuwan maupun siapapun ketika tidak sesuai dengan ajaran gereja dan Injil, maka itu harus disingkirkan. Termasuk dalam hal ini bahwa pada saat itu ada seorang yang sangat cerdas, katakanlah dia bernama Copernicus, yang dihukum mati akibat mengembangkan adanya teori heliosentris, bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Jadi pada saat itu di sini adalah masa kegelapan, bahwa di mana segala sesuatu itu yang tidak sesuai dengan ajaran ini adalah ajaran Kristen, maka untuk disingkirkan. Nah, tetapi ternyata justru malah di dalam ajaran tersebut, itu di dalam Bible tersebut itu ada banyak sekali hal-hal yang menyimpang di dalamnya. Sehingga inilah yang menjadi awal terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan. Nah, Muhammad Al-Baqi menjelaskan bahwa yang menimbulkan munculnya adanya sekularisasi adalah adanya perebutan kekuasaan antara negara dan gereja saat itu. Pada abad ke-17 dan ke-18 terjadi pemisahan antara kedua kekuasaan itu. Lalu pada abad yang ke-19, pembentukan kekuasaan dengan menghancurkan agama sebagai awal mula untuk mencapai kekuasaan itu sendiri. Jadi ternyata di dalam ajaran atau di dalam Bible tersebut ada beberapa hal yang tidak sesuai. Ada sesuatu yang menyimpang begitu. Sehingga muncullah terjadinya sekularisasi. Dengan adanya penghancuran tersebut menjadi penyebab kaum intelek sekular keluar dari wasiat dan dogma gereja. Nah, disitulah abad 17 mulai terjadi perlawanan terhadap doktrin-doktrin gereja tersebut. Begitu. Next, lanjut. Nah, lalu yang selanjutnya, siapa saja pemikir sekularisasi ilmu pengetahuan? Yang pertama adalah Jos Jacob Holyoake. Pada tahun 1846, dia mengungkapkan atau menyampaikan pendapat bahwa sekularisasi adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama wahyu supranatural. Jadi bahwa Jos Jacob Holyoake pada tahun 1846 dia berpendapat bahwa doktrin-doktrin gereja ini termasuk hal yang
dalam hal ini adalah memasung, sehingga para ilmuwan di situ saat itu tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Kenapa? Termasuk Galilea, dan Galileo itu dia termasuk seorang ilmuwan, tetapi saat itu dia ditentang oleh kaum gereja sendiri, begitu. Nah, maka muncullah sekularisasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, Zia Gokal 1875 sampai 1924, seorang sosiolog terkemuka dan politikus nasional Turki yang pertama kali mempopulerkan istilah sekuler di dunia Islam, dan perlunya adanya pemisahan antara masalah ibadah serta keyakinan dengan muamalah. Kalau ini dia yang mengungkapkan pemikir pertama sekularisasi di dunia Islam. Kalau yang tadi adalah di benua Eropa atau di Eropa sendiri. Lanjut. Selanjutnya, apa sih implikasi sekularisasi ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan? Implikasi di sini adalah akibat dari adanya sekularisasi ilmu pengetahuan. Dan ternyata sekularisasi ilmu pengetahuan ini mempengaruhi dalam bidang-bidang yang ada di Indonesia khususnya. Yang pertama terhadap undang-undang sendiri. Yang kedua terhadap kurikulum pendidikan, dan yang ketiga terhadap peserta didik. Jadi bahwa tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 itu di sana menyebutkan bahwa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah tujuan pendidikan nasional. Jadi ajaran sekuler tadi itu sangat bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, karena di dalamnya itu undang-undang sendiri itu memuat tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sekuler itu adalah sesuatu yang memisahkan antara agama dalam bidang pendidikan. Jadi agama tidak boleh masuk dalam bidang pendidikan, begitu. Lalu yang kedua, terhadap kurikulum pendidikan. Di dalam kurikulum pendidikan diantaranya ada di buku paket. Di buku paket, baik itu pelajaran IPS maupun ekonomi, ini ternyata juga masih ada beberapa ajaran-ajaran sekuler yang masih sampai dengan saat ini itu masih diajarkan di pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada. Ini sangat berakibat buruk bagi pola pikir peserta didik itu sendiri. Misalkan ini di buku mata pelajaran biologi SMA kelas 10. Di sana masih terdapat pelajaran tentang teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin 1809 sampai dengan 1882. Mengemukakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Seleksi alam terjadi karena adanya keberhasilan pada reproduksi organisme. Ini kan sesuatu yang menurut saya ini adalah sesuatu yang sekuler, bahwa ini bertentangan dengan ajaran agama bahwa manusia itu berasal dari kera, tetapi masih diajarkan ini dalam buku paket tadi, di buku biologi SMA. Ya, selanjutnya adalah di pelajaran IPS juga masih ada. Lalu di pelajaran ekonomi juga masih ada tentang prinsip-prinsip ekonomi Karl Marx dan sebagainya. Di sana mengajarkan bahwa dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal di dalam agama itu di sana kita tidak boleh memeras. Artinya ketika modal yang sewajarnya, untung pun untung yang sewajarnya. Tidak boleh di sana dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ini adalah sebuah ajaran
doktrin tentang sekuler ini masih ada. Lalu akibat sekularisasi ilmu pengetahuan terhadap peserta didik. Yang pertama jelas peserta didik itu akan pikirannya itu akan terdoktrin. Mereka akan jauh dari nilai-nilai agama. Agama mereka itu anggap sesuatu yang individu saja. Jadi padahal agama itu adalah pokok ideologi dari segala sumber. Ketika kita melihat Pancasila sendiri itu di dalamnya itu, ya Pancasila itu di dalamnya itu memuat nilai-nilai agama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Lalu akibat yang kedua adalah rusaknya moral. Karena mereka lebih mengutamakan akal pikir daripada keimanan mereka. Yang ketiga adalah adanya pendoktrinan mereka terhadap makanan, food, fun, fly, fashion, terhadap makanan, hura-hura, lalu angan-angan dan pakaian mereka menganggap biasa. Ini hak asasi saya. Padahal di dalam agama itu dibatasi. Bagaimana aurat seorang laki-laki, bagaimana aurat seorang perempuan, bagaimana etika bergaul. Nah ini adalah akibat dari adanya sekularisasi, dan tidak hanya sekularisasi, termasuk westernisasi juga ini. Nah ini adalah akibat-akibat yang terjadi dan masuk dalam dunia pendidikan. Lanjut. Selanjutnya adalah yang keempat adalah kritik ilmuwan muslim terhadap sekularisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Profesor Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi bahwa bagaimana agar umat Islam itu saat ini bisa kembali kepada ajarannya. Yang pertama adalah kita kembali penguatan terhadap ajaran tauhid kita, keesaan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan sampai anak-anak itu justru pemikirannya itu lalai terhadap Tuhan, lalai terhadap Sang Kuasa. Yang kedua adalah mengintegrasikan kebenaran agama dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh dipisahkan agama dan ilmu pengetahuan. Karena bahwa ilmu pengetahuan itu bersumber dari agama. Dan yang kedua adalah Profesor Syed Muhammad Naqwid Al-Atas. Dia berpendapat bahwa akibat adanya sekularisasi, yang pertama bahwa manusia itu akan lalai dan tidak mau diatur dengan aturan agama akibatnya. Yang kedua, hilangnya adab. Sekarang kita melihat banyak sekali misalkan politikus-politikus yang pandai. Mereka pandai secara ilmu umum, tetapi secara adab mereka bobrok. Kita melihat banyaknya orang-orang kaya, banyaknya ekonom dan sebagainya. Mereka pandai tetapi mereka tidak memiliki adab. Kenapa? Karena mereka lebih mengagungkan, karena mereka lebih mengutamakan tentang pikiran dan ilmu pengetahuan, sedangkan mereka jauh dari nilai agama. Yang ketiga adalah adanya kebodohan. Jelas. Ketika kita sudah terdoktrin dengan adanya sekularisasi, maka kita akan bodoh. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang tujuan hidup. Yang tahu hanya dunia dan sebagainya. Yang keempat adalah kegilaan alamiah. Mereka akan hidup semaunya sendiri, seolah-olah mereka tanpa ada aturan. Next, lanjut. Terima kasih. Mungkin itu 4 hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan adanya materi sekularisasi ilmu pengetahuan. Yang pasti dari apa yang saya sampaikan tadi, banyak sekali kekurangan. Mungkin ada sesuatu yang kurang tepat, mohon nanti untuk bisa diluruskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi yang saya kira cukup lengkap untuk mencari sejarah pemikiran, kelahiran, perkembangan
sampai kontemporer terhadap sekularisasi ya. Sekularisasi yang ini bisa dilacak akar sejarahnya. Tadi dicontohkan pertentangan antara doktrin dan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga menelan korban ilmuwan-ilmuwan banyak yang harus mati ya, tetapi para ilmuwan juga mempertahankan pendapatnya ya, temuan ilmiahnya. Tadi disampaikan namanya peristiwa inkuisisi Galilei ya, yang harus terpaksa mempertahankan pendapatnya, temuan ilmiahnya. Kemudian ternyata temuan itu bertentangan dengan doktrin gereja ya, doktrin gereja pada abad pertengahan ya. Tadi awal munculnya. Kemudian tadi solusinya dan efeknya tadi sangat banyak sekali. Saya kira sudah bagus. Disilakan untuk pemakalah kedua, sambil menunggu pemakalah kedua untuk share screen. Ini Mas Syarif sudah resen, dipersilakan. Sambil nunggu nanti kalau share screen-nya sudah muncul ya di stop dulu untuk mengefektifkan ya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Harojat atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya mau meluruskan sedikit tentang teori Darwin yang tadi disampaikan oleh Pak Hari. Sebenarnya manusia berasal dari kera itu perlu kita tinjau kembali gitu kan, karena teori Darwin itu tidak serta-merta mengungkapkan bahwa kita itu berasal dari kera. Jadi sepanjang sepengetahuan saya, itu teori Darwin itu dia hanya mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, jadi kita ini maksudnya klasifikasi mana? Kalau di dalam biologi kan ada kingdom, nanti ada family, ada genus, ada spesies gitu. Nah, kebetulan spesies kita itu sama genusnya dengan gorila dan dengan simpanse. Jadi seperti itu. Jadi dia hanya mengklasifikasikan makhluk hidup, bukan bercerita bahwa kita ini evolusi dari kera. Kalau misalnya kita evolusi dari kera, berarti kita juga mengingkari adanya manusia purba, padahal temuan-temuannya juga sudah dibuktikan manusia purba itu ada, gitu kan. Tapi apakah manusia purba itu satu spesies dengan kita yang keturunannya Nabi Adam, itu kan perlu ditinjau lagi. Kemudian saya ingin bertanya sekalian Pak Hari, tadi jenengan menyampaikan kasus Galileo Galilei yang terjadi di Italia. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya bumi ini bukan pusat tata surya. Dulu sebelum masa Renaissance itu orang-orang percaya geosentris. Jadi bumi itu pusat tata surya, benda-benda langit dan semuanya itu yang mengelilingi bumi. Nah, penelitian dari Galileo Galilei ini kemudian menemukan bukti bahwa sebenarnya kita ini adalah heliosentris, jadi mengelilingi matahari. Nah, sedangkan pemikiran Galileo Galilei ini kan tadi dijelaskan bahwa bertentangan dengan ajaran Katolik ya, yang waktu itu mendominasi di Italia. Akhirnya dia diadili di gereja dan mendapatkan hukuman, kalau nggak hukuman mati, kayaknya hukuman seumur hidup, di penjara seumur hidup gitu kan. Nah, saat itu kan muncul sekularisasi tadi yang diceritakan Pak Heri. Pertanyaan saya, apakah ilmu pengetahuan yang terikat agama itu justru menghambat penemuan-penemuan ilmiah Pak Hari? Kayak dulu nih, misalnya nih, orang belum bisa menjelaskan petir itu kan. Oh, petir itu adalah kuasa Tuhan gitu kan. Nah, cara gampangnya kan seperti itu. Kemudian orang-orang sudah bisa menemukan alamiah, siklus alamiah petir itu seperti ini. Jadi kan eksistensi Tuhan tergantikan oleh pengetahuan ilmiah gitu kan. Itu mungkin yang dipegang oleh orang-orang sekuler. Jadi pertanyaan itu, apakah ilmu pengetahuan terkait agama itu menghambat ilmu pengetahuan? Karena buktinya sekarang itu di peradaban barat yang mereka ilmuwan-ilmuwannya itu sekuler malah justru lebih maju daripada orang-orang timur. Bahkan di orang-orang kita, saya masih menemui teman-teman saya itu masih meyakini bahwa bumi ini datar gitu kan. Padahal segala macam pengetahuan itu sudah membuktikan bahwa bumi ini bulat. Alasannya apa? Sebenarnya alasannya ada ulama yang
masih meyakini bumi ini datar gitu kan. Nah, jadi ini bagaimana menurut Pak Hari itu kan membetulkan ini yang salah ini apakah ilmu pengetahuannya, apakah ajaran agamanya atau seperti apa? Nah, kemudian juga saya pernah membaca buku Masyarakat Tanpa Tuhan karya Phil Zuckerman. Itu justru malah di negara-negara yang tidak mengatur urusan dengan Tuhan, masyarakatnya tidak diatur dengan urusan Tuhan, itu malah mereka itu lebih disiplin, lebih tertata, bahkan tingkat kriminalitasnya itu lebih rendah dibandingkan negara-negara yang mengatur urusan manusia dengan Tuhannya. Nah, itu yang salah itu di mana itu kan? Apakah di pemahaman sekulernya, apakah pemahaman agamanya, atau seperti apa? Mungkin seperti itu Pak Hari, terima kasih. Mas Arif. Sangat bagus pemikiran dan tanggapan serta pertanyaan Mas Arif. Ya, ini ciri berpikir filosofis kritikal dan kemudian juga tidak percaya begitu saja ya. Yes, sudah bagus. Karena sudah muncul pemakala kedua, nanti jawabannya di belakang. Kita selesaikan dulu 3 pemakala di panel. Nanti pertanyaan juga bisa disampaikan berikutnya. Matur nuwun. Dilanjut Mas Dimas. Terima kasih Pak Darajat atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Dimas Yusuf Afrizal untuk mempresentasikan makalah saya dengan judul Filsafat, Ilmu, dan Agama. Langsung saja, yang pertama, pendahuluan. Manusia hidup di dunia membutuhkan suatu kebenaran. Untuk mendapatkan kebenaran tersebut, terdapat 3 hal yang bisa menjadi alat dalam mencari kebenaran bagi manusia, yaitu filsafat, ilmu, dan agama. Secara umum, filsafat dianggap sesuatu yang sangat bebas karena ia berpikir tanpa batas. Sedangkan agama lebih mengedepankan wahyu atau ilham dari zat yang dianggap Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dalam perspektif agama adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat ditolak. Sedangkan ilmu adalah sebuah perangkat metode untuk mencari kebenaran. Berdasarkan hal tersebut akan dipaparkan berkaitan dengan hakikat filsafat, ilmu, agama, serta keterkaitan antar ketiganya. Kemudian tujuan penulisan makalah ini diantaranya yang pertama untuk mendeskripsikan hakikat filsafat, hakikat ilmu, dan hakikat agama. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kaitan antara filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, hakikat filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah atau dalam bahasa Arab, kemudian dalam bahasa Inggris filosofi, dan filosofia dalam bahasa Latin, filosofi dalam bahasa Jerman, Belanda, Prancis. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani, yaitu filosofia. Istilah Yunani philan berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya istilah sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi dapat disebut bahwa filsafat adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Filsafat muncul sebagai salah satu ilmu pengetahuan, akan tetapi filsafat mempunyai struktur tersendiri dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Tentu, bagi setiap ilmu pengetahuan, bagi semua ilmu pengetahuan itu berlaku bahwa ilmu itu mempunyai struktur dan karakteristik sendiri. Studi tentang ilmu kedokteran contohnya adalah sesuatu yang berbeda dengan sejarah, kesenian, dan ilmu pasti atau matematika, sesuatu yang berlainan sekali dengan ilmu pendidikan. Akan tetapi, untuk filsafat merupakan suatu hal yang tersendiri. Hal tersebut berlaku dengan cara yang dasarnya lain. Ini menunjukkan bahwa filsafat memiliki akar lebih dalam dari ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa filsafat adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan itu sendiri, atau biasa kita kenal filsafat adalah mother of science, ibu dari segala ilmu pengetahuan. Selanjutnya, masih berkaitan tentang hakikat filsafat. Dari uraian-uraian tersebut tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa filsafat merupakan proses berpikir secara radikal, sistematik, dan universal terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada. Dengan kata lain, berfilsafat berarti berpikir secara radikal,
mendasar, mendalam, sampai ke akar-akarnya. Sistematik, yang artinya teratur, runtut, logis, dan tidak serampangan. Hal tersebut untuk mencapai kebenaran universal yang umum, terintegral, dan tidak khusus, serta tidak parsial. Yang selanjutnya, hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang mempunyai ciri tertentu yang sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia dan menggunakan pendekatan ilmiah. Kata ilmu dalam pengertian teknis operasional ialah kesadaran tentang realitas. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi ilmu merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan dikatakan sebagai produk dari epistemologi. Yang selanjutnya, hakikat agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama yang berarti tradisi. Pada konsep yang sama, dalam bahasa lain disebut religio, yang berarti mengikut kembali, yang bermaksud mengikat dirinya kepada Tuhan. Secara linguistik, din berarti ketaatan dan balasan. Penulis kitab Magia Suluhah mengatakan bahwa asal dan akar kata ini berarti penghambaan dan kehinaan atau tunduk. Sedangkan Rogib dan dalam Mufrodainya mengatakan bahwa agama berarti ketaatan dan balasan. Oleh karena itu, syariat dinamakan din karena lazim ditaati oleh pemeluknya. Agama berarti sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Yang selanjutnya, kaitan antara filsafat, ilmu, dan agama. Antara filsafat dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas, tak mampu menjelajah wilayah metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Dari aspek objek, filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas dari ilmu. Jika ilmu hanya menjangkau wilayah fisik, alam, dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah baik fisik maupun yang metafisik, Tuhan, alam, dan manusia. Tetapi jangkauan wilayah metafisik filsafat sesuai wataknya yang rasional spekulatif membuat filsafat tidak bisa disebut absolut kebenarannya. Sementara agama atau wahyu dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan diyakini sebagai memiliki kebenaran mutlak. Agama dimulai dari percaya atau iman, dan sementara filsafat atau ilmu itu dimulai dari sebuah keraguan atau ketidakpastian. Sebagai simpulan, filsafat adalah proses berpikir secara radikal, sistematik, dan universal. Yang pertama, filsafat adalah proses berpikir secara radikal, sistematik, dan universal terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang mempunyai ciri tertentu yang sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Kata ilmu dalam pengertian teknis operasional yaitu kesadaran tentang realitas. Sedangkan agama berarti sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Ilmu, filsafat, dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Keterkaitan tersebut terletak pada 3 potensi utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal, budi, rasa, serta keyakinan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kemudian untuk bisa menyempurnakan, mohon saran dari teman-teman dan Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melengkapi juga pembahasan tadi, pemakalah pertama dalam realitas sejarah, namanya historisitas, ya, peradaban. Seringkali ketika filsafat naik, ya, berada di atas, maka agama itu dikesampingkan, begitu ya. Seringkali pula dalam sejarah peradaban ketika agama naik maka filsafat diharamkan, gitu. Kemudian puncaknya
rasionalitas tinggi, menguasai peradaban, kemudian tersadar Einstein sampai berkesimpulan bahwa science without religion is lame, begitu ya. Kemudian religion without science is blind. Nah, itu sampai kesimpulan ya, itu bagaimana relasi atau hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi kesimpulan. Dipersilakan mungkin kalau sudah ada Bu Ikmah, monggo. Sambil menunggu share screen pemakalan selanjutnya. Bu Ikmah sudah resen, monggo Bu. Terima kasih Bapak. Dari pemaparan tadi Mas Dimas, jadi saya itu muncul pertanyaannya, bagaimana sih filsafat itu dapat berkembang dengan sejalan dengan ilmu pengetahuan? Ya kadang kan tadi kalau yang pertama, kadang kan nalar sama pengetahuan ya masa kayak gitu sih, masih ada yang seperti itu. Nah itu bagaimana kalau biar kita sejalan ya pada saat ini seperti itu? Bu Sri, monggo. Disiapkan makalah ketiga ya, terakhir ya. Kalau sudah sayang ya nanti berhenti. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bertanya ke Mas Dimas. Tadi terkait dengan filsafat, ilmu, agama dan ilmu. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Dimas, bagaimana posisi filsafat terhadap agama dan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Daroja tadi terkait dengan naik turun filsafat. Terima kasih. Mohon maaf Bu Indri, bisa diulang Bu? Bagaimana posisi filsafat terhadap agama dan ilmu pengetahuan? Terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Mungkin nanti dipetakan itu setiap periode atau abad itu ada masa dominasi ya. Kalau dominasi abad ke-8 kan Islam itu jaya, kemudian abad pertengahan Islam turun, maka kemudian Barat naik. Nah begitu. Mungkin kontemporer, mungkin nanti disilakan mau yang kontemporer oke, kemudian modern juga oke, atau yang klasik juga oke. Mungkin nanti tadi untuk menjawab pertanyaan kedua ya Bu Sri. Karena ini sudah share screen-nya sudah muncul, dipersilakan Bu En. Bu En di mana Bu? Tinggal di mana? Baik, terima kasih Bapak. Tinggal Apakah sudah didengar suara saya Bapak? Ya, sudah. Bu En tinggal di mana Bu? Saya di Sidarja Bapak. Oh ya, nih suaranya bagus atau sinyalnya ya? Oh, mudah-mudahan bagus Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Darojat MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah filsafat. Yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa program pendidikan atau Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tiada yang kata paling indah selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan ini, hari ini sangat cerah di kota saya. Mudah-mudahan nanti sinyalnya tidak terganggu sehingga saya dapat bisa melaksanakan presentasi di bagian penutup mungkin ya Bapak, tadi setelah teman-teman yang luar biasa memaparkan begitu menarik presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang perkelahiran pelajar dalam perspektif ilmu. Bapak, Ibu yang saya hormati, kata perkelahian pelajar sering kita dengar. Kata-kata ini sudah ada sejak dahulu kala.
Bila kita melihat atau memperhatikan di berita-berita media elektronik atau media cetak atau bahkan mungkin sekarang media-media sosial, nah secara langsung di lingkungan sekitar kita lebih khusus mengarahnya perkelahian pelajar itu di perkotaan. Namun pada akhir ini perkelahian pelajar juga sering terjadi di pedesaan. Tentu kita akan mendapati sebuah berita atau fenomena yang dapat dikatakan klasik tentang perkelahian remaja sekolah yang melibatkan banyak remaja atau tawuran pelajar. Perkelahian tersebut banyak tentunya menimbulkan korban, baik korban ringan maupun kematian. Bahkan di masa pandemi pun yang masing-masing anak-anak atau sekolah itu siswanya dibatasi, tetap saja terjadi adanya tentang perkelahian pelajar ini. Akibat dari hal tersebut sudah tentu banyak mengkhawatirkan segenap lapisan masyarakat, bahkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi mencakup masa depan bangsa dan negara karena menyangkut masa depan generasi muda atau generasi moral yang semakin merosot. Seperti dikatakan bahwa menurut Soekarno bahwa beri aku 10.000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dengan akar-akarnya. Tapi beri aku cukup 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Nah, pemuda yang seperti apa yang bisa menggoncangkan dunia? Nah, tentunya kita berharap pemuda yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki akhlak, yang bisa membangun masa depannya. Lantas bagaimana jika pemuda yang ada di Indonesia saat-saat ini bahkan sejak dulu selalu mengalami peningkatan dalam hal kenakalan remaja atau sering disebut sebagai tawuran remaja? Untuk itu, berdasarkan fenomena tawuran pelajar tersebut, maka penulis atau saya ingin memaparkan makalah mengurai perkelahian pelajar dalam perspektif ilmu. Seperti kita ketahui bahwa filsafat sebagai mana kita ketahui adalah ilmu yang mengedepankan pemikiran yang mendalam dalam setiap sendi kehidupan, sehingga diharapkan filsafat mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial, khususnya dalam mengatasi perkelahian atau tawuran pelajar yang sering terjadi di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, paparan atau makalah dan berdasarkan uraian tadi latar belakang, maka tujuan dari makalah ini adalah sebagai bahan referensi alternatif dan belajar dalam menghadapi atau menangani masalah perkelahian remaja atau tawuran pelajar yang kerap terjadi sehingga kita mampu mengurai berbagai sebab-sebab terjadinya serta mencari solusi terbaik yang dikaitkan dengan ilmu filsafat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memaparkan lebih jauh, kita akan melihat dulu tentang pengertian pelajar. Pelajar adalah dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim daripada siswa, murid, mahasiswa, dan peserta didik. Semua mengandung makna anak yang sedang berburu atau belajar di sekolah atau kuliah. Menurut Abu Dinata, pelajar adalah orang yang menginginkan ilmu dan menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang berarti maha berkehendak, yaitu Allah yang memiliki segala ilmu. Dan bagaimana jadinya jika pelajar yang harusnya berburu ilmu malah terjadinya tawuran antar pelajar. Baik, pengertian perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga. Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya yang mengalami luka, bahkan mungkin terjadinya tewas atau kematian. Perkelahian pelajar yang dilakukan secara berkelompok disebut tawuran pelajar. Menurut Retno Listiarti, komisioner KPAI, menyatakan bahwa kekerasan pelajar setidaknya ada 2 jenis, yaitu pengeroyokan yang korbannya 1 orang dan pelakunya sekelompok orang. Sedangkan yang kedua yaitu tawuran pelajar yang umumnya terjadi antara sekelompok anak atau sekelompok pelajar yang menghadapi sekelompok pelajar lainnya. Dan tentunya ini mereka itu tidak lepas dari membawa senjata tajam.
Baik, karena tadi dihubungkan dengan filsafat, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat, walaupun pengertian filsafat ini sudah dibahas secara lebih jelas oleh teman-teman dan dipaparkan kemudian dipencerahan kembali oleh Bapak dosen. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit terkait pengertian filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Di samping itu, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena atau kejadian, kehidupan, dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak di dalam dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumen-argumen dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Kemudian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait penyebab tawuran, karena tadi tawuran dengan perkelahian pelajar itu, kalau perkelahian pelajar itu hanya satu dengan satu orang atau satu orang dengan kelompok, sedangkan tawuran itu lebih luas cakupannya antara sekelompok orang atau sekelompok pemuda dengan pemuda yang tentunya tadi ada tambahannya biasanya dengan menggunakan senjata tajam. Apa penyebabnya, kemudian dampaknya seperti apa, solusinya bagaimana jika dihubungkan dengan ilmu filsafat. Baik, saya ingin melihat dulu karena perkelahian pelajar ini termasuk bagian kenakalan remaja. Dalam hal perkelahian dapat digolongkan ke dalam dua jenis delikuensi, yaitu pertama delikuensi situasional. Perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Biasanya ini terjadi karena adanya bullying, ataupun asmara, ataupun hal-hal yang merasa dia terusik secara pribadi dan wajib atau menurut dia harus dia melakukan pembalasan atau wajib dia melakukan sesuatu hal yang melakukan lawan terhadap apa yang dilakukan oleh lawannya terhadap dirinya. Kemudian yang kedua adalah delikuensi sistematik. Para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam satu organisasi tertentu atau dalam geng. Kita mengenal ada geng motor atau mungkin ada dan lain sebagainya. Nah, di sini ada aturan, ada norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk bagian dari yang berkelahi. Sebagai anggota, mereka bangga kalau dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Kemudian, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian pelajar atau tawuran pelajar? Pertama adalah faktor internal. Adanya reaksi frustasi, kemudian perubahan emosi dan fisik yang tidak stabil atau kurang mampu beradaptasi. Ini juga berhubungan dengan faktor psikologis. Kemudian yang kedua, ada faktor keluarga. Rumah tangga yang dipenuhi dengan kekerasan, keluarga yang tidak harmonis. Karena anak belajar bersosialisasi, belajar berinteraksi, maka dia akan ada proses interaksi, ada proses meniru, bahkan proses identifikasi. Sehingga jika di dalam satu keluarga itu sering terjadi kekerasan atau mungkin broken home atau terjadi pertengkaran, maka setidaknya dia punya gambaran, dia akhirnya sering atau melakukan hal yang terjadi di keluarganya. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak mendorong siswanya atau muridnya belajar akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan aktivitas di luar sekolah bersama temannya dalam pergaulannya. Misalnya ketika di dalam suatu sekolah itu mungkin adanya jam kosong, maka anak-anak yang pembatasan atau pengawasannya masih lemah, kadang
mungkin tidak sampai kepada sekolah sehingga dia melakukan hal-hal di luar sekolah yang tentunya mengarah kepada perkelahian. Berikutnya adalah lingkungan atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan rumah yang kumuh, kemudian perilaku yang buruk, kemudian lingkungan ekonomi biasanya akan memunculkan perilaku-perilaku dari sikap meniru tadi di lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap kenakalan atau perkelahian pelajar. Selanjutnya, dampak perkelahian pelajar. Dampak perkelahian pelajar ini dapat kita lihat di berbagai media sosial, bahkan mungkin di media massa. Sekarang begitu banyak sekali diekspos atau dipublikasikan. Pertama yaitu tentunya dampak secara fisiknya, misalnya cedera, luka-luka, atau bahkan kematian. Selain dampak secara fisik yang merugikan pada diri sendiri ataupun orang lain, maka ada juga dampak yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum. Seperti kita ketahui bahwa ketika melakukan perkelahian atau tawuran, sebagian besar mereka menggunakan senjata tajam, dan hal inilah yang tentunya akan mengganggu atau merusak fasilitas umum. Selanjutnya adalah terganggunya proses belajar. Seperti kita ketahui, karena tadi adanya cedera, mungkin anak nanti akhirnya tidak masuk sekolah. Kemudian proses belajar, anaknya dipanggil ke misalnya kepolisian ataupun keterlibatan dengan masyarakat, tentunya akan mengganggu proses belajar mengajar. Dan tentu masih banyak dampak-dampak lain yang akan terjadi jika siswa itu melakukan perkelahian pelajar. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan perkelahian pelajar dengan belajar filsafat. Nah, dari uraian tadi terkait masalah perkelahian pelajar di atas, maka saya akan menghubungkan dengan belajar filsafat. Dalam hal ini, ilmu filsafat dapat digunakan untuk mencegah terjadinya masalah sosial, yaitu setiap pihak harus berpikir secara menyeluruh dan mendalam tentang penyebab-penyebab terjadinya faktor-faktor yang menimbulkan masalah sosial. Dalam hal ini tentunya adalah perkelahian pelajar yang kerap terjadi dalam masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan yang saat ini juga sudah merambah ke pedesaan. Dari pengertian filsafat dapat digunakan sebagai ilmu, filsafat digunakan sebagai cara berpikir, serta filsafat sebagai pandangan hidup. Maka tentu akar permasalahan perkelahian atau tawuran pelajar tersebut seharusnya dapat dicegah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai saat ini sehingga masalah tawuran pelajar atau perkelahian itu tidak akan terjadi lagi. Di dalam filsafat tentu juga terdapat filsafat pendidikan. Adanya upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik maupun cipta, rasa maupun karsa, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan secara universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Dengan demikian jelas bahwa filsafat ada hubungannya dengan masalah tawuran pelajar, karena tawuran pelajar itu sendiri berasal dari dunia pendidikan yang notabene juga mempunyai filsafat tersendiri. Solusi mengatasi tawuran pelajar atau perkelahian pelajar dari berbagai uraian masalah tawuran pelajar di atas, maka tugas filsafat yaitu mencari penyelesaiannya dengan berpikir secara mendalam, sistematis, dan universal tentang sebab-sebab, faktor-faktor yang menimbulkan masalah sosial sehingga dapat menghasilkan solusi yang tepat dan cermat. Solusi mengatasi perkelahian pelajar dari berbagai uraian tadi di atas tadi sudah disampaikan adalah ada faktor-faktornya, kemudian dapat menghasilkan solusi yang tepat. Di antaranya adalah membuat peraturan
sekolah ini dibuat dari sepihak, biasanya dari pihak sekolah. Dengan adanya kemerdekaan di dalam kurikulum Merdeka atau IKM, maka sekarang sudah berubah atau mengalami perubahan, mengalami cara pandang yang berbeda. Karena kalau peraturan sekolah itu sifatnya sepihak dibuat sekolah, sehingga kadangkala peserta didik atau mahasiswa ataupun siswa itu kurang menyadari bahwa ini adalah kebutuhan dan hal-hal yang harus ditaatinya. Sehingga sekarang muncul mulai dengan adanya kesepakatan kelas. Berawal dari kesepakatan kelas inilah hal-hal apa yang disepakati di kelas agar terjadi hal-hal yang harmonis sehingga mencegah terjadinya perkelahian pelajar. Dari kesepakatan kelas itu timbul atau muncul membangun keyakinan kelas yang lahir dari peserta didik sendiri, didiskusikan bersama dengan orang tua, dengan pihak sekolah, untuk diyakini dan ditaati. Selanjutnya memberikan pendidikan agama. Karena kita tahu pemahaman agama, pendidikan agama yang kuat akan menyebabkan atau akan melahirkan peserta didik yang memiliki akhlak atau adab yang baik, tentunya akan mengatasi terjadinya perkelahian pelajar. Selanjutnya, sekolah perlu mengadakan ekstrakurikuler yang melibatkan berbagai sekolah. Contohnya ada pertemuan atau persahabatan-persahabatan antara lomba-lomba atau ekstrakurikuler yang melibatkan berbagai pihak, baik itu dari orang tua maupun dari antar sekolah dalam bentuk pertandingan-pertandingan atau kompetisi. Kemudian jika sudah terjadi perkelahian pelajar, maka adanya upaya damai semua pihak yang terlibat tawuran. Kemudian adanya peran aktif pemerintah dalam hal ini seperti adanya penyuluhan atau sosialisasi anti kekerasan, anti perundungan, atau dalam hal beberapa bulan terakhir itu banyak dilakukan penyuluhan-penyuluhan terkait sekolah ramah anak. Selanjutnya perlu juga karena tadi ada faktor keluarga yang akan mempengaruhi tadi memberikan kontribusi terhadap perkelahian pelajar, yaitu mendampingi para pelaku yang terlibat perkelahian pelajar. Misalnya diberikan rehabilitasi ataupun diberikan pemahaman, kemudian ada guru BK, kemudian bila perlu mendatangkan psikologi untuk menterapi atau melakukan hal-hal pencegahan terjadinya perkelahian pelajar ini. Selain itu juga perlu melibatkan orang tua dalam parenting atau program-program sekolah. Sekolah perlu adanya buku pendukung atau kontrol dari sekolah kepada orang tua dengan memberikan misalnya terkait dengan presensi kehadiran siswa, ada hubungan misalnya anaknya itu hari ini hadir atau tidak. Kemudian juga orang tua diberikan pemahaman bagaimana cara mendidik anak-anak, terutama anak-anak dalam usia remaja yang benar-benar membutuhkan kesiapan mental, kemudian memerlukan mereka pengakuan atau pengakuan dari dunia lain. Selanjutnya hal-hal yang sedang ataupun sedang berlangsung dan sudah berlangsung, sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada penguatan profil pelajar Pancasila ini tentunya akan menguatkan pelajar yang beriman, bertakwa, kritis. Nah, di dalam program-program itu ada proyek penguatan Pancasila yang memberikan ruang apresiasi kepada peserta didik untuk melakukan aksi nyata, untuk melakukan kreativitas yang disebut salah satunya penanaman dari merdeka diri, kemudian ada lagi tentang bagaimana dia mengekspresikan dalam bentuk panen karya, dan panen karyanya itu bisa disaksikan oleh orang tua, guru, bahkan seluruh dunia bisa menyaksikannya baik secara luring maupun daring dengan melibatkan narasumber dan melibatkan keterlibatan dari berbagai pihak dukungan stakeholder lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tadi tentang perkelahian pelajar dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu filsafat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menanggapi, dan mohon maaf apabila masih dalam keterbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat komprehensif, integratif tadi melihat satu persoalan dari inti dari filsafat ilmu kan apa namanya tadi kritis ya, sudah kritis, kemudian integratif, kemudian interrelatif. Tadi berbagai disiplin ilmu sudah masuk di dalamnya ya, melihat satu persoalan ternyata tidak hanya satu fokus saja, termasuk tadi mengatasinya sangat komprehensif sekali. Terima kasih atas presentasi yang cukup komprehensif ya, menarik nih. Ibu En memang guru bahasa Indonesia atau guru yang lain juga? Saya guru bahasa Indonesia, Bapak. Oh. Namun latar belakang saya sarjana hukum, Pak, awalnya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini juga termasuk yang integratif ya, melihat satu persoalan dari berbagai perspektif. Saya kira dengan latar belakang keilmuan yang berbeda itu bisa menguatkan menghadapi satu persoalan bisa dengan komprehensif ya. Saya kira bagus. Silakan didiskusikan. Ada pertanyaan yang sudah Bu Endang. Monggo Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darajat yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Pertanyaan untuk Ibu EN. Tadi saya menyimak banyak sekali solusi-solusi untuk mengatasi tawuran ya, tawuran antar pelajar. Dan dari sekian banyak solusi itu, sebagian besar sudah kami di Kampung Laut ya sudah kami uji cobakan ke siswa, dari mulai kerjasama dengan pemerintah di tingkat kecamatan, terutama kami minta tolong juga ke Lanal gitu ya, di sana kan TNI, hanya ada TNI, terus bulan-bulan kemarin sudah ada kantor polisi kayak gitu ya. Berbagai cara sudah kami lakukan, dari mulai anak-anak disuruh bertobat bersama apa segala macam, tapi ternyata 13 tahun saya di sana sampai detik ini tawuran di sana, terutama tawuran antar desa, antar pelajar, dan bahkan sampai melibatkan orang tua, sampai detik ini tidak dapat dihapuskan. Yang saya lihat paling ngeri itu yang pas ada serombongan orang-orang yang sampai bawa sajam gitu, bawa badik, terus mencengkram kerah murid saya, terus mau ditusukkan badik-badiknya sambil naik ke atas meja itu yang saya saksikan sendiri. Atau kadang-kadang kayak gini, ketika satu perahu menuju ke desa tetangga, mereka ketika di perahu kan sudah tidak bisa lari kemana-mana ya, ternyata datang rombongan dari desa lain yang mereka itu udah bawa batu, langsung dilempar-lemparin. Tentu saja banyak yang pecah kepalanya, banyak yang pingsan. Nah, itu 13 tahun itu dengan segala macam cara sampai sekarang itu nggak hilang. Karena di sana itu misal di kelas ada anak sesama teman satu kelas, pinjam HP-nya dong. Lah janganlah kayak itu. Itu langsung main pukul kayak gitu. Dan itu kita udah ibaratnya kayak jadi guru itu udah kurang apa lagi sih kayak gitu cara mendamaikannya. Nah, kira-kira adakah upaya selain yang tadi disebutkan atau mungkin dari peserta yang lain kayak gitu ya, tidak harus dari Bu En gitu, untuk memutus mata rantai tawuran di sana? Pernah itu guru yang di sana kan 3 desa itu terhubung dengan perairan semua. Jadi kalau kemana-mana pasti naik perahu gitu ya Pak ya. Nah, ruang kelas kita kebetulan terbagi, ada yang di desa sebelah. Nah, gurunya kebetulan dari desa Klaces mau ke desa Ujung Gagak, itu sampai nggak berani ngajar, Pak. Karena pernah dia ke sana, itu murid-muridnya gini, emang kok Klaces, kok Profi Bayu, itu dengan gurunya gitu. Karena apa? Karena beda-beda desa gitu. Jadi kalau beda desa, banyak yang anggapannya itu kayak musuh gitu. Sampai sekarang itu sulit sekali mengikis itu karena udah turun-temurun dari kakek nenek mereka, mungkin udah musuhan. Itu bagaimana cara memutus mata rantai tawuran di daerah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaan, dan saya kira ini problem sosial juga ya di daerah-daerah yang kehidupannya keras, maka seringkali memunculkan
perkelean 7 keturunan itu malah tadi ya. Kekerasan. Iya, Pak. Ini jadi penasaran ini satu kelas barangkali perlu nengok tempatnya Bu Endang ini, Kampung Laut ya. Sedang banjir sekarang Pak malam Oh, ini. sedang banjir. Malam ini sedang ngerup, ini sedang naik. Oh, subhanallah. Mudah-mudahan selamat sehat. Ini posisi di Kampung Laut. Oh enggak Pak, saya di rumah dong. Oh, rumah liburan ya. Iya. Nanti liburan nengok Bu Endang ini ke Kampung Laut ini sambil wisata ya. Iya. Yang selanjutnya Bu Murniasi. Oke, Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Darajat MAG. Bapak, di sini saya akan menanyakan kepada Pak Hari, Bapak. Iya, Pak Hari. Tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Hari tentang sekularisme. Nah, yang terkait dengan sekularisme ilmu pengetahuan di bidang pendidikan tadi sudah dicontohkan oleh Pak Hari, yaitu terhadap yang pertama terhadap undang-undang, yang kedua terhadap kurikulum pendidikan, yang ketiga terhadap peserta didik. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana contoh nyata sekularisme dalam dunia pendidikan untuk saat sekarang ini. Terima kasih, Bapak. Oke, untuk yang pertanyaan ke pemakalah terakhir ke Bu EN, ada lagi? Ya, waktunya ternyata berjalan cepat ya, subhanallah. Boleh, ini dulu kita kembalikan ke pemakalah pertama. Dipersilakan ke Pak Imam ya. Iya Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan tadi Mas Arief. Kalau tidak salah, Mas Arief itu menanyakan ada 2 pertanyaan ya. Iya. Termasuk juga yang pertama itu tentang adanya tambahan, yaitu tentang teori evolusi. Ya, jadi terkait dengan teori evolusi, artinya kalau menurut pandangan saya itu tetap diajarkan nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu anak itu meyakini bahwa manusia itu berasal dari dalam teori tersebut itu berasal dari kera begitu. Walaupun mungkin tadi sudah dijelaskan, sudah dikelompok-kelompokkan dan sebagainya begitu. Artinya bahwa dalam Al-Quran itu sangat dijelaskan bahwa manusia yang pertama ya Nabi Adam begitu. Manusia itu ya Nabi Adam. Jadi manusia ya manusia, binatang ya binatang begitu. Jadi tidak terus manusia itu berevolusi menjadi atau binatang berevolusi menjadi manusia begitu. Kalau pandangan saya seperti itu. Jadi tetap diajarkan tapi itu hanya sekedar pengetahuan. Jangan sampai diyakini begitu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah agama menghambat terhadap ilmu pendidikan atau tentang terhadap ilmu pengetahuan? Jadi tadi saya menjelaskan di sana saat itu bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan adanya doktrin dan ajaran gereja. Ternyata justru ajaran atau doktrin gereja sendiri itu penuh dengan masalah. Bahkan para teolog Kristen sendiri itu bingung dalam memahami doktrin agama mereka sendiri. Jadi intinya bahwa doktrin atau ajaran gereja yang mereka ajarkan saat itu penuh dengan masalah begitu. Jadi penuh dengan masalah. Sehingga ketika mereka keluar dari ajaran belenggu-belenggu itu, mereka itu bisa mengembangkan tentang ilmu pengetahuannya. Di sini beberapa korban ada Galileo Galilei, lalu Giordano Bruno, Nicholas Copernicus, dan
muridnya yang dibakar hidup-hidup karena menemukan sebuah teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi saat itu yang bermasalah itu adalah kitabnya, Mas. Jadi kitabnya atau doktrinnya yang bermasalah. Lalu berbeda dengan ajaran Islam ya, berbeda dengan agama Islam. Dalam agama Islam justru ilmu pengetahuan itu sangat dihargai. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu malah justru dalam Al-Qur'an. Ketika ada orang dalam hal ini yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, justru mereka didukung dalam ajaran Islam. Lalu dari dua hal ini maka bisa dipadukan ajaran Bible saat itu, ajaran gereja saat itu adalah ajaran yang bermasalah, penuh dengan masalah. Sehingga ilmu ketika ada orang berkolaborasi terus memiliki ilmu pengetahuan dilarang. Sementara dalam ajaran Al-Qur'an tidak. Kenapa sekarang kok justru umat Islam itu kelihatannya mundur? Ternyata sama-sama mereka meninggalkan ajaran mereka, Mas. Jadi ketika saat itu orang-orang meninggalkan ajaran gereja dengan adanya sekularisasi tadi, mereka itu bisa lebih maju. Kenapa? Karena dalam gereja itu ada aturan yang tetek bengek, jelimet dan sebagainya di sini, penuh dengan masalah. Tetapi ketika justru umat Islam menjauhi Al-Qur'an, mereka akan mengalami kemunduran. Jadi kenapa umat Islam kelihatannya kok mundur? Karena mereka justru meninggalkan ajaran mereka. Kenapa saat itu saat itu di abad 17 mereka maju ilmu pengetahuan? Karena mereka meninggalkan ajaran mereka, ajaran Bible mereka. Jadi sama-sama meninggalkan. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar umat Islam itu bangkit kembali, maka mendekat pada Al-Qur'an. Jangan ikut-ikut menjauh begitu. Karena di dalam ajarannya itu berbeda. Nah, ketika umat Islam justru mereka menjauh dari Al-Qur'an, maka mereka akan mengalami keterpurukan. Tetapi ketika dia mendekat terhadap Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah merupakan firman Allah yang sangat sempurna dan di dalamnya memuat berbagai hal tentang kehidupan, tentang ilmu pengetahuan dan segala sesuatu. Begitu. Dan Al-Qur'an ini adalah firman. Jadi bukan karya manusia, tetapi ini adalah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin gambaran saya seperti itu, Mas Arief. Yang selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Murniati. Jadi yang tadi menanyakan bagaimana contoh nyata sekularisasi dalam bidang pendidikan di saat ini, begitu. Contoh nyata sebenarnya tadi ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bu En, oleh Bu En, terus yang ditanyakan juga oleh Bu Endang, itu adalah contoh nyata tentang adanya sekularisasi. Jadi sekularisasi tadi adalah memisahkan antara agama dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan dengan yang lainnya. Pokoknya agama itu nggak boleh masuk ke dalam ilmu pengetahuan, agama nggak boleh masuk ke dalam ekonomi. Sehingga akibatnya yang terjadi adalah mereka jauh dari nilai-nilai agama. Karena mereka jauh dari nilai-nilai agama, mereka berbuat skarpe. Mereka berbuat semaunya sendiri, misalkan tawuran, seks bebas, memakai pakaian yang sekarpnya sendiri, semaunya sendiri, hilang adab-adabnya, dan sebagainya. Ini adalah contoh konkret atau contoh nyata terhadap siswa, begitu ya, terhadap siswanya. Lalu bagaimana terhadap kurikulum? Nah, terhadap kurikulum tadi bahwa sekarang sudah mulai dengan adanya kurikulum Merdeka itu mulai nilai-nilai agama atau tadi disampaikan profil Pancasila itu sudah mulai dimasukkan kembali, begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bagus yang perlu kita dukung, begitu. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nanti saya nambah sedikit. Sudah bagus jawabannya dan komprehensif. Bahkan di Barat ya masih separuh ada yang masih meyakini bahwa agama itu memang sumber penghambat dari kemajuan itu ya. Maka kalau pemikiran Nietzsche itu pemikiran kiri ya, sekuler yang kiri yang disebut dengan ateis itu agama itu menjadi penghambat bagi kemajuan. Itu masih berkembang saat ini. Tadi yang disampaikan di Barat juga ada yang kemudian enyahkan agama ya, karena agama itu menjadi penghambat ya, penghambat kemajuan, apa-apa tidak boleh, nah begitu ya. Itu maka dalam sejarah namanya tarik menarik atau tadi relasi agama dan sains ya. Seringkali kalau agamanya kuat ya tidak diimbangi dengan nalar, maka kemudian sains itu diabaikan ya. Sains diabaikan. Itu korbannya tadi di abad tengah ya. Ilmuwan yang menemukan temuan-temuan baru karena bertentangan dengan dogma. Tadi namanya dogma. Dogma gereja ya. Dogma gereja abad tengah itu sangat memasung rasionalitas ya. Maka ilmuwan banyak korbannya karena mempertahankan rasionalitas. Tadi sudah dijawab bahwa rasionalitas dalam ajaran Islam itu ditinggikan. Maka ada namanya relasi antara rasio dan agama ya. Rasio dan agama. Saya kira sangat bagus. Mungkin saya nambahkan nanti di belakang. Dipersilakan yang selanjutnya. Ya, Pak. Makalah kedua, ya Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hikmah dan Bu Indri. Tadi pertanyaan dari Mbak Hikmah, bagaimana filsafat dapat berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan? Ya, karena sebelumnya kita tahu bahwa filsafat adalah awal berpijak untuk berpikir. Artinya dalam ilmu pengetahuan itu filsafat sangat dibutuhkan. Sesuatu yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dapat kita renungkan melalui filsafat. Artinya filsafat dan ilmu pengetahuan sama-sama menitik beratkan pada pikiran seperti Mbak Imah. Jadi menurut saya filsafat itu dapat berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan ya karena tersebut tadi menitik beratkan pada proses berpikir yang misal dalam ilmu pengetahuan itu tidak dapat dijawab, kemudian bisa direnungkan melalui filsafat. Mungkin seperti itu Mbak Hikmah. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Indri, bagaimana posisi filsafat terhadap agama dan ilmu pengetahuan? Untuk dapat mengetahui filsafat terhadap agama, kita perlu kembali lagi pada definisi agama, yaitu agama sebagai suatu keyakinan, artinya sesuatu yang mutlak, sesuatu yang diyakini. Namun, dalam Islam itu berpikir secara filosofis itu tidak diharamkan, malah berpikir filosofis dalam Islam itu penting. Hal tersebut digunakan untuk memahami bagaimana seseorang itu bisa beragama, dan dalam beragama itu seseorang itu mempunyai makna, artinya tidak melakukan ibadah sekedar ibadah, tapi dalam proses berpikir secara filosofis, tentu seseorang dalam beribadah akan menemui makna-makna tertentu yang menjadi hikmah dalam hidupnya. Seperti itu, seperti dalam ajaran agama Islam sendiri kita tahu bahwa terdapat perintah untuk berpikir dan merenung seperti dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang turuna illal iblika ifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufiqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk melihat secara abstrak, artinya dalam arti berpikir dan merenung. Kita harus merenungkan apakah bagaimana unta itu diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan, seperti itu. Artinya dalam Islam berpikir secara filosofis itu penting. Kemudian
kaitannya terhadap ilmu pengetahuan, posisi filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Seperti kita tahu tadi bahwa filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat itu merupakan sentral atau pokok dari ilmu pengetahuan. Perlu kita tahu juga bahwa ilmu pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan itu berbeda dengan filsafat. Ilmu pengetahuan berusaha memahami alam sebagaimana adanya, sedangkan filsafat itu membatasi diri pada objek-objek yang empiris dan terukur atau yang ada dalam alam nyata. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Indri dan Mbak Ikmah. Terima kasih Mas Dimas. Jadi ketiganya sama-sama mengajarkan untuk menggunakan akal, menggunakan rasio ya. Tapi fungsi kalau rasio ansih ya, rasio ansih, maka tadi hanya rasio saja ya. Seringkali rasio itu apa namanya ada namanya bias ya. Maka di sini fungsinya agama menjadi pemandu. Maka rasio yang dipandu dengan agama namanya akal. Nah begitu. Akal kan asal kata dari akola. Akola itu namanya terhubung oleh tali. Nah gitu. Jadi kalau rasio saja itu seringkali benar tetapi menjadi tidak benar gitu kalau orang Jawa ya. Tidak benar gitu. Maka disinilah fungsi agama. Jadi ketiga-tiganya mengajarkan apa namanya memerintahkan agar menggunakan rasio. Tetapi kemudian secara tadi eksploratif sudah dibahas bahwa Islam itu sangat meninggikan rasio ya, meninggikan akal sehingga kemudian menjadi selamat. Namanya akal yang selamat, nah begitu ya. Akal yang selamat artinya tidak liar ya, tidak liar yang tidak kemudian sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak ada. Itu sudah liar, sudah liar namanya the God is dead. Itu kalau orang Barat Tuhan telah mati. Nanti kita tambahkan mungkin sedikit tentang video yang mau saya putar. Terakhir, monggo. Dari Bu EN. Baik Bapak, terima kasih izin menyampaikan. Terima kasih Bu Endang yang sudah berbagi pengalamannya terkait pembelajaran yang dilakukan di Kampung Laut, yang merupakan kadang kita tidak tahu kalau di Cilacap itu ada daerah terpencil, Bapak. Nah, saya juga punya pengalaman mengajar di Kampung Laut, gitu ya. Walaupun cuma 1 hari, Pak, karena saya diundang dari Bank Indonesia untuk menyampaikan materi tentang keuangan perbankan di Kampung Laut. Dan saat itu pengalaman Bu Endang saya sangat luar biasa setiap hari selama 13 tahun menghadapi badai begitu ya. Nah, itu luar biasa, padahal saya dengan kapal yang besar saja dikawal oleh polisi dan tentara juga mengalami sesuatu yang luar biasa dan semakin bersyukur Bapak. Kita ditempatkan di tempat yang bagus dan itu memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik untuk para peserta didik saya. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Endang, saya yakin Bu Endang dan seluruh baik Sitikpas Ademika maupun pemerintah setempat sudah melakukan upaya-upaya terkait tentang pencegahan ataupun penanggulangan kenakalan remaja. Namun pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengapa kok sampai terjadinya kenakalan remaja itu yang kadangkala tentunya terjadi karena kita belum upayanya maksimal. Mungkin kita sudah merasa maksimal begitu terkait upaya itu. Tapi ada kalanya hal ini terjadi. Mengapa itu terjadi? Pertama, tadi menurut Bu Endang tingkat frekuensi perkelahian pelajar di Kampung Laut itu meningkat. Ini menunjukkan bahwa ada permasalahan serius. Perkelahian antar pelajar tidak dapat dipandang hanya sebatas kenakalan remaja dan perilaku individu karena dampaknya telah mengarah kepada gangguan sosial. Apalagi kalau sudah melibatkan masyarakat. Kemudian maraknya penakalan remaja ini mengidentifikasi ada indikasi bahwa belum memadai pemahaman yang mendasar dan menyeluruh mengenai gejala tawuran pelajar yang terjadi. Nah, serta berulangnya kasus ini adalah mengidentifikasi atau mengidentifikasi adanya
belum efektifnya upaya yang dilakukan sehingga ada tradisi tadi terulang dan terulang kembali dianggap sebagai suatu kebudayaan bahwa kadangkala yang kuatlah, yang suka jagoanlah yang dianggap sebagai kuat. Nah, salah satu solusinya yaitu mungkin sudah banyak ditawarkan oleh beberapa orang, bahkan beberapa ahli. Namun saya ingin sedikit berbagi cerita. Saya pernah membaca sebuah kasus yang terjadi di luar negeri, yaitu kalau tidak salah tentang seseorang presiden yang negaranya sedang hancur. Kalau tidak salah di Turki, kalau tidak salah. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh guru, tentunya sebagai guru di sana, 3 ucapan kata yang mendalam: sabar, ikhlas, dan ridho. Sabar di sini tentunya stok sabarnya harus banyak. Kemudian ikhlas. Ikhlas artinya kita ikhlas memberi ilmu, ikhlas melakukan datang di situ, dan ridho menerima. Menerima siapa murid kita yang di sana, karena pendidikan tidak bisa memesan seperti industri, bahan baku apa yang harus kita olah untuk menjadi baik. Kita harus menerima kondisi bahwa siswa di situ memang begitu. Namun ini hal yang mudah diucapkan tetapi sedikit mengalami kesulitan untuk dilakukan. Hal pertama tentunya tidak lepas dari agama. Pertama, kadangkala kita sudah melakukan secara optimal, namun tidak didukung oleh data. Ketika kita melakukan hanya bersifat individu saja, mungkin hanya saya saja atau Bu Endang saja, belum ada koordinasi yang mendalam dan tidak tertuang dalam data administrasi. Kapan melakukannya, terapinya seperti apa, jadi ada kontrol sosialnya, ada checklistnya. Kemudian yang paling utama tadi adalah keagamaan. Dibiasakan anak itu, saya pernah ke sana, saat itu saya berangkatnya pukul 5, Pak. Dari hotel itu yang terlambat 1 menit saja sudah ditinggal oleh Bank Indonesia dan harus naik Gojek sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah disiplin. Tetapi ketika kita di sana, karena mungkin suatu fenomena alam hujan dan lain sebagainya, kondisinya kita juga tidak membatasi mereka begitu ya, sedikit menyadari hal tersebut. Saya sudah jam 5 di sana, tapi nyampainya itu baru dimulai pukul 9 atau 10. Itu pun dioprak-oprak sistemnya tidak ada. Nah, itu karena memang keadaan alamnya memang begitu. Nah, artinya tadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah membiasakan anak ada catatan kontrol khusus untuk umat Islam. Itu anak-anak diberi tugas untuk sholat subuh berjamaah atau melakukan catatan sholat subuh. Jadi saya pernah melakukan penelitian ini, bukan penelitian sebenarnya, aksi nyata saya di suatu kelas yang benar-benar anaknya terjadi perkelahian pelajar dan lain sebagainya, walaupun skupnya hanya bullying dan lain sebagainya. Jadi pertama, tanamkan anak bangun pagi dengan sholat subuh berjamaah. Setidaknya minimal kalau memang lingkungannya tidak mendukung untuk sholat subuh berjamaah, bisa sholat subuh di rumahnya masing-masing. Hal ini untuk mengatasi apa? Orang yang sholatnya baik biasanya lebih disiplin, tidak kesiangan, dan taat beragamanya lebih kuat. Itu satu yang saya mengambil atau mengutip dari sebuah, kalau tidak salah Gorbachev, apa kalau siapa itu ya, Erdogan kalau tidak salah, itu melakukan sistem sholat subuh berjamaah. Dan itu tercatat. Ada buku pemandunya, diketahui oleh wali kelas, diketahui oleh orang tua. Bahkan jika dia sholat subuhnya di masjid, maka perlu dicatat imamnya itu siapa. Awalnya memang jadi riya ibadahnya, tetapi disitulah awal untuk memulai yang baik. Nah, itu juga pernah dilakukan penelitian di kalau tidak salah di UIN Malang dan memberikan dampaknya yang luar biasa. Termasuk ketika saya melakukan ini, sekitar 30 siswa, 13 orang itu laki-laki dan biasanya sering terlambat. Ketika dilakukan sholat subuh berjamaah di rumah, ditandatangani oleh orang tua, itu ada perubahan keterlambatan lebih baik. Itu pertama sholat subuh. Sholatnya dulu dipantau terlebih dahulu. Ini klasik dan memang sulit, tapi biasanya dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada buku penghubung atau pemantau. Nah, yang ketiga tadi dibuat sebagai, mungkin belum mencoba tentang kesepakatan kelas, saya yakin kalau Bu Endang mungkin sudah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bila perlu ditandatangani oleh peserta didik.
Di situ tanda tangani oleh peserta didik, sehingga di situ sebagai sebagai fakta integritas atau sebagai suatu perjanjian. Karena ada nullum dilectum nulla punna, bahwa suatu perjanjian dianggap sebagai undang-undang bagi para pelakunya. Nah, walaupun itu kesepakatan kelas, jadi yang dituliskan itu kesadaran dirinya, mau berangkat pukul berapa. Kemudian walaupun ada sanksi, ada punishment, tapi lebih mengarahkan kepada apresiasi. Jika anak itu hadir tepat waktu, tidak melakukan dalam kurung waktu, tidak terjadi perkelahian, maka perlu diapresiasi. Itu mungkin Bu Endang, dan hal terpenting adalah tadi kita akan menerapkan profil pelajar Pancasila yang melibatkan anak lebih aktif untuk menghasilkan suatu karya, sehingga anak lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang di luar negatif. Intinya kembali tadi sabar, ikhlas, dan ridho, serta tercatat secara administrasi, dan tentunya koordinasi melibatkan banyak orang adanya, dan tidak mudah terhenti gitu. Kadang-kadang kita sudah maksimal. Nah, jadi perlu adanya kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Terima kasih. Mungkin itu nanti paparan lebih lengkap akan disampaikan oleh Bapak dosen mungkin, atau rekan-rekan yang lain yang memiliki pengalaman yang lebih terkait kenakalan remaja ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, Bu Endang. Terima kasih, sangat luar biasa ini jawaban, pengalaman, kemudian sharing pengalaman juga dari Bapak Ibu semuanya. Sayang waktunya barangkali tidak bisa kita perpanjang ya. Karena mungkin juga ini terbatasi dengan waktu. Saya ingin karena ini makalahnya bagus-bagus begitu ya. Bagus-bagus. Kemarin saya mencoba menantang mahasiswi itu ya, beberapa dalam satu kelas. Bu, ini makalahnya kalau kelas ini juga bagus-bagus, apalagi karena basicnya dari bahasa ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau, dalam artian ini menulis makalahnya udah bagus, presentasinya juga bagus, paparannya juga bagus. Ini kalau ditulis dalam satu jurnal, itu jurnalnya kemudian terpublish, ini sudah setara dengan tesis, begitu ya. Saya izin share ya, ini sebagai penutup dan motivasi saja. Saya share terlebih dahulu. Nah, yang ini. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah nampak ya? Ini makalah mahasiswi ini kebetulan mahasiswa sudah jadi dokter ini, sudah dokter, kemudian kuliah, sudah S2, kuliah lagi S2 itu di prodi saya begitu. Prodi saya karena basicnya dia juga kedokteran, kemudian kita kuliah di pendidikan agama, maka Ibu punya kemampuan yang lebih, coba makalahnya ditulis dalam bentuk jurnal gitu. Maka kemudian dia nulis jurnal, ya judulnya ini review. Jadi hanya kajian-kajian literatur lah, seperti Bapak Ibu tadi sudah menyusun makalah ya, kan mengambil dari beberapa buku ini. Review integrasi Islam dan kedokteran. Jadi kalau tadi Bu EN itu mengkaji tentang kenakalan remaja dalam perspektif filsafat ilmu, itu sudah masuk itu untuk kajian jurnal. Ini kemudian nanti jurnalnya ternyata dipublish di yang ini, publish di Sinta ya. Jurnalnya terpublish di Sinta itu yang ini. Nah, masuk ke sini. Sudah terlihat ya? Saya harus menunjukkan. Nah,
baik mahasiswa S1 maupun S2, kalau S2 ya masuk ke jurnal ini sudah setara dengan tesis. Tadi makalahnya Bapak Ibu tadi yang sudah bagus-bagus itu, ya, mahasiswa kami yang tadi Bu Titik, Bu Dokter tadi menulis tentang integrasi dari kajian literatur, kemudian dikirim ke jurnal Sinta 3 ini. Nah, Sinta 3. Ya. Jurnalnya seperti apa? Nah, jurnalnya tadi jurnal yang saya tunjukkan bentuk jurnalnya ya. Nah, ini Sintanya ya. Sinta itu artinya jurnal yang terakreditasi ya. Jurnal terakreditasi. Sekarang bentuk tulisannya seperti apa? Bentuk tulisannya. Nah, yang ini saya tunjukkan. Nah, ini tulisannya. Sudah nampak ya, Bapak Ibu? Karena basicnya beliau itu dari kedokteran ya. Kemudian ngambil mata kuliah saya, itu ini hanya mereview. Jadi tulisan Bapak Ibu yang tadi sudah dipresentasikan kan sudah memenuhi tadi review ya, integrasi. Nah ini Bu mahasiswinya ya, ini baru semester 3 ini. Jadi dia nulis di semester 2 ya. Kemudian Pak Srianto, saya ini semuanya dosennya diikutkan. Dosen diikutkan. Mungkin Bapak Ibu mengenal beberapa di sini, ada Pak Srianto, saya Bu Sakia, ini dosen semua. Nah ini tulisannya. Jadi metodenya hanya metode literatur saja, seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan. Nah ini sudah setara dengan tesis, jadi tesisnya belum selesai, tapi ini karyanya sudah diakui sebagai tesis. Saya kemarin maju Pak ke WR1 ya, Pak WR1 ini mahasiswi saya itu makalahnya dikonversi, ditulis dalam bentuk jurnal, jurnalnya sudah terpublish. Ya ini sudah bisa diakui. Nah, gitu. Jadi tadi saya melihat tulisan dan presentasi Bapak Ibu sudah luar biasa, tadi sudah bagus ya, sudah bagus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk merangkum juga bahwa tadi hubungan antara filsafat, ilmu dan agama ya, itu ini ada pengalaman menarik. Jadi ilmuwan barat itu ahli kebidanan namanya Maurice Bucaille ya, itu orang Prancis ya. Ada yang sudah pernah mendengar Maurice Bucaille? Maurice Bucaille belum ya? Belum. Ya, belum. Saya tampilkan Maurice Bucaille. Ya, mungkin saya izin 5 menit lah. Setelah itu saya tutup, mungkin sudah terlalu malam barangkali Bapak Ibu mau istirahat. Ya, Maurice Bucaille ini menjelaskan tentang hubungan antara filsafat, ilmu dan agama ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah Bapak Anggi. Ya. Ini tulisannya Maurice Bucaille ya. Ini ahli tentang kedokteran ya, kedokteran. Kemudian dia mengkaji ya, apa sih hubungan antara filsafat, ilmu dan agama gitu ya. Ini penelitiannya menggembarkan di dunia barat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maurice Bucaille of France. He is a medical doctor and his specialty is surgery. Sometime along his career, he became interested in the study of Quran, and he studied Quran in French translation. And later, he also read Quran in English translation, and he was pointed out the inadequacy of the translations. As a result, at age 50,
Ya saya putus dulu. Ini yang edisi bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya nanti yang edisi bahasa apa namanya Indonesianya saya putar juga. Saya putar, mungkin temuan beliau itu menjadi menarik ya. Jadi dia tidak percaya begitu saja tentang apa namanya temuan ilmiah ya, temuan ilmiah. Jadi terus apa namanya berpikir kritis dan seterusnya ya. Sehingga kemudian dia memadukan antara sains, Al-Qur'an dan keyakinan agama ya. Mungkin nanti untuk video lengkapnya saya kirimkan saja. Saya kira begitu. Mungkin karena sudah terlalu malam. Nanti yang masih ada beberapa atau sudah tamat semua yang sudah presentasi? Masih ada beberapa Pak yang belum. Oh iya, nanti di video record, nanti kemudian dikirim linknya. Biasanya sih recordingnya dikirim, diupload di channel masing-masing, kemudian linknya dikirim ke grup begitu ya, di grup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Diskusinya sangat menarik, hidup dan sangat komprehensif ya. Terima kasih, sukses buat Bapak Ibu semuanya. Nanti sekalian saya kirimkan juga untuk kisi-kisinya ya. Kemudian yang belum presensi nanti bisa disampaikan, saya perpanjang kembali untuk karena tadi di setting hanya sampai jam 21.30 nggih. 21.30. Saya perpanjang kembali untuk presensinya. Jika ada kesulitan bisa disampaikan di grup. Saya setting sampai jam 22. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf. Sami-sami, sukses selalu.